Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Wa qala ta'ala inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, hormati Ketua Pengurus Masjid Darul Aman, Pak ya. Masjid Paripurna Darul Aman, dan pengurus yang hadir. Kemudian yang saya muliakan Ketua Himpunan atau HCR ya Pak ya, dan seluruh jajaran pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, para anggota HCR, hafizakumullah wa ra'akum. Berbahagia sekali saya pada pagi hari ini atau menjelang siang ini bisa kita bersama-sama berkumpul sesuai dengan rencana, dan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang penuh berkah. Banyak nilai ibadahnya buat Bapak Ibu ya, berkumpul-kumpul seperti ini. Karena itu perbanyak berkumpul seperti ini. Pertama, kalau saya hitung kebaikannya, diantaranya tadi Bapak Ibu kalau keluar rumah baca zikir bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maka dengan keluar kita berzikir. Tapi kalau di rumah saya tadi kan tidak berzikir kita. Kemudian yang kedua, kita datang di sini, kita juga banyak ibadah yang kita lakukan. Pertama sekali adalah memberi salam antara sesama kita. Maka salah satu amalan Bapak Ibu sekalian yang besar pahalanya memberi salam. Maka siapa yang masuk assalamualaikum, asal ketemu assalamualaikum. Saking besarnya ibadah memberi salam itu, mengucapkan salam itu sunat muakkad. Tapi menjawab salam apa hukumnya? Wajib. Kalau disebut hukum sesuatu itu wajib, kenapa wajib? Karena ganjaran pahalanya luar biasa Bapak Ibu, besar sekali pahalanya. Maka kalaulah kita tidak keluar rumah, kepada siapa kita mengucapkan salam? Masa duduk di rumah assalamualaikum, assalamualaikum, kan tidak mungkin Pak ya? Maka untuk mengucapkan salam kita perlu sering bertemu. Dan memberi salam ini oleh Rasulullah merupakan kunci surga. Maka apa kata Rasul dalam sebuah hadis? Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Qalu bala ya Rasulullah, afsus salam fima bainakum. Kalian tak akan masuk surga kata Rasulullah sampai kalian semuanya beriman. Maka kunci pertama masuk surga apa? Beriman. Berarti kunci pertama kita sudah miliki semua. Dan kalian tak mungkin disebut sempurna beriman sampai kalian saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Jadi tanda bukti bahwa kita ini sempurna iman kita, maka kita saling mencintai, saling menyayangi, saling memuliakan, saling menghormati.
Lalu Rasulullah bilang, maukah saya tunjukkan kepada kamu satu amalan? Apabila amalan itu selalu kamu lakukan, maka kalian akan saling menyayangi dan saling mencintai. Maka sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Apa itu amalan? Maka Rasulullah mengatakan, absus salam fima bainakum. Tebarkan selalu salam antara sesama kamu. Jadi kalau berjumpa Bapak Ibu, jangan lupa ya, Assalamualaikum. Walaupun dari jauh. Masuk rumah, Assalamualaikum. Mulai acara, Assalamualaikum. Salam. Jangan diganti-ganti itu. Itu kalimat ucapan selamat yang sangat dicintai Allah. Itu langsung datang dari Allah. Maka jangan diganti dengan bro. Diganti dengan guys. Apalagi diganti dengan halo. Guys ya, sekarang macam-macamnya zaman ini sekarang. Jangan ikuti yang tidak benar itu, jangan ikuti Bapak Ibu. Jadi salam itu luar biasa ibadah. Ibu kan Bapak kalau baca surat Yasin, ada ayat itu yang sangat kita rindukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu paham membaca ayat itu, nangis Bapak Ibu saking rindunya. Apa ayat surat Yasin yang kita ulang-ulang 3 kali? Ayat itu apa biasanya? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Tahu Ibu itu apa arti ayat itu? Itu ayat itu artinya, itu kan menceritakan nanti peristiwa di padang mahsyar. Peristiwa kita di hari kita dihisab oleh Allah. Maka masing-masing akan menerima buku catatan amal. Ada yang menerima di sebelah kiri, ada yang menerima di sebelah. Kemudian dikelompokkan, yang sebelah kiri ngumpul kiri semua. Maka di situ Fir'aun, di situ Namrud, di situ Abu Jahal. Sempat kita ngumpul di kelompok mereka. Na'udzubillah. Tapi yang menerima catatan sebelah kanan, Masya Allah, mereka bersama dengan Rasulullah, para nabi, orang-orang saleh. Maka ketika dipisahkan oleh Allah, dikelompokkan, ini ashabul yamin, ini ashabus simal. Kepada mereka-mereka yang sudah menerima catatan sebelah kanan, siap-siap masuk surga, Allah langsung mengucapkan selamat. Yang mengucapkan selamat itu Allah, Pak. Kalau Bapak dilantik jadi pejabat, kan banyak itu papan-papan ucapan selamat. Sempat dari presiden, bangga tak? Sempat gubernur mengucapkan selamat, bangga tak? Ini Allah langsung. Kalau kita ulang-ulang itu, salamun qaulan mir rabbir rahim. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang mendapat ucapan selamat dari Allah. Tapi saya lihat nih wajah-wajah ahli surga semua ini, insyaallah. Mudah-mudahan ini masuk surga. Saya semuanya masuk surga ini. Selama kita meninggal dalam beriman, cuman saja masalahnya apakah langsung atau mandi dulu, itu jadi masalah. Karena ada orang yang langsung, ada orang mandi dulu. Tapi dimandikan bukan di Sungai Siak, Pak. Di mana dimandinya? Tergantung jenis dosanya. Katanya kalau dalam Quran itu, kalau dia sering meninggalkan sholat, dimandikan besok dulu sebelum surga, itu mandinya namanya di neraka Sakor. Kalau dia membunuh orang, itu biasa nanti mandinya di neraka Jahannam. Kalau dia pernah durhaka sama orang tua, itu di neraka Jahim. Ini neraka itu ada jenis-jenis dosanya. Karena itu, tapi saya insyaallah semuanya ini masuk surga tanpa hisab semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, maka ibadah berikutnya dengan berkumpul ini Bapak Ibu, ada kata Rasulullah, tabassumuka liwaji akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu bagimu sedekah. Maka dengan berkumpul ini kita saling memberi senyum. Maka tidak boleh berkumpul ini murung-murung ya, bermasa muka tidak boleh. Umbar senyum, karena senyum itu adalah sedekah. Masya Allah. Ya Bu ya, Bapak sekalian, Allahu Akbar. Kalau kita di rumah aja tadi tidak berkumpul begini, bisa senyum. Masa duduk di rumah senyum-senyum sendiri, itu berbahaya. Tapi dengan temu saudara,
Senyum, senyum, senyum. Sebanyak apa senyum yang kita berikan di muka saudara kita. Maka di sini Bapak Ibu, walaupun banyak masalah, walaupun barangkali tulang dah sakit-sakit, tetap senyum. Tapi di sini yakin saya, banyak pun utang kita tetap senyum. Tapi di sini tidak ada yang berutang ini. So, insya Allah, Allahu Akbar. Kemudian apalagi itu sedekah kata Rasulullah SAW. Maka sedekah itu bukan uang saja bentuknya. Senyum itu sedekah. Kemudian apalagi kata Rasulullah, kalau bertemu itu disuruh kita untuk memperlihatkan wajah ceria. Tak boleh kita murung Bapak Ibu sekalian. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun hanya sekedar menemui saudaramu dengan wajah yang ceria. Gimanapun kondisi Bapak Ibu tetap ceria. Maka bapak-bapak, ibu-ibu di rumah suami istri walaupun bertengkar, tapi wajah tetap begitu. Jangan tetap wajah ceria. Bapak-bapak umpamanya apa? Terlambat dimasakin oleh istri, wajah tetap, jangan marah-marah. Ibu-ibu juga begitu. Diberi oleh suami belanja kurang, tetap wajah bisa bu? Nah, berat bu ya. Kurang belanja, tidak bisa wajah ceria. Allahu Akbar. Jadi ini wajah ceria itu pahala kata Rasulullah, kebaikan. Itu hadis sahih. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kalian remehkan kebaikan, pahala sekecil apapun, sekalipun hanya sekedar memperlihatkan wajah ceria di hadapan saudara. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi nilai ibadah dengan berkumpul-kumpul ini. Maka di antaranya Bapak Ibu salaman. Ini salaman ini Bapak Ibu berjabatan tangan. Laki-laki, perempuan. Sekarang kan tidak ada corona lagi, tidak ada larangan jabatan tangan lagi. Maka jabatan tangan sajalah. Itu ibadah Bapak Ibu luar biasa. Kita ini banyak dosa, kadang-kadang dosa kita yang paling banyak dosa kita terhadap manusia. Dosa yang paling susah kita menghindari menceritain orang, ya enggak? Kita tahu dosa tapi menghindarinya susah. Karena itu kadang-kadang penikmat majelis kadang-kadang. Kalau tidak ceritain orang, tidak enak rasanya. Itu tuh. Khususnya ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini. Kalau ibu di sini tidak ada ini. Subhanallah. Jadi sekalian, oleh karena itu kadang-kadang Pak, ini subhanallah ya. Maka yang dipuji oleh Allah dalam Quran itu Bapak Ibu ya, manusia pemaaf. Maka kita ini harus menjadi pemaaf semua. Dalam rumah tangga harus menjadi suami pemaaf, istri pemaaf, jemaah masjid, jemaah pemaaf. Jangan ditunggu orang minta maaf baru kita maafkan. Jangan. Ya, jangan ditunggu. Jadi jangan ditunggu orang minta maaf. Itu dipuji Allah. Kenapa Bapak Ibu ya? Kalau semua kita ini menjadi pemaaf, maka dengan begitu Bapak Ibu sekalian kita tidak ada dosa. Karena menceritain orang, memfitnah orang. Rupanya orang yang kita fitnah, orang yang kita ghibah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun yang menggunjing saya hari ini, yang memfitnah saya hari ini, saya sudah maaf. Ada nggak doa ibu seperti itu? Tolong doakan ya. Pokoknya mulai hari ini setiap mau tidur berdoa, ya Allah, siapapun yang menceritakan saya, yang gunjing saya, yang fitnahin saya, yang membuat kebohongan terhadap saya, ya Allah, saya sudah maaf. Itu ciri ahli surga. Itu. Bu, pernah begitu berdoa belum? Pernah ya, alhamdulillah. Kalau seluruh muslim mengatakan seperti itu Pak,
Masya Allah. Kita gunjing orang lain. Besok di akhirat dosa tak ada. Ya Allah, mana dosa menggunjing kemarin? Rupanya semua orang yang kita gunjing rupanya sudah. Allahu Akbar. Itulah yang dipuji Allah. Supaya apa? Supaya kita ini mati nanti tidak ada dosa. Maka semua kita yang dipuji Allah menjadi pemaaf. Maka salah satu cara bagaimana supaya dosa antara kita itu habis. Kalau kita tidak sadar, maka salah satunya Bapak Ibu, apabila bertemu bersalaman. Jangan lupa itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan begini, tidak bertemu dua saudara muslim atau dua muslimah, lalu keduanya bersalaman, kecuali kata Rasulullah SAW, Allah mengampunkan dosa keduanya sebelum tangan keduanya berpisah. Bayangkan itu. Kapan kita bersalaman? Apabila bertemu. Tapi kalau tidur sendiri jadi rumah. Maka itu pentingnya pertemuan-pertemuan seperti ini. Maka ini katanya himpunan pensiun. Bapak Ibu, tidak ada dalam agama kita istilah pensiun. Pensiun itu masuk kubur aja nanti, itu baru pensiun. Cuma kalau pensiun di Pertamina, itu tidak ada masalah. Tapi pensiun daripada beraktivitas selama hidup ini tidak mungkin. Selagi satu nyawa masih ada, itu tidak ada pensiun itu. Tetap masih bisa kita gunakan. Maka pensiun-pensiun itu istilah kita aja itu Pak. Di sisi Allah tidak ada pensiun. Maka semua waktu kita itu produktif. Maka pensiun itu oleh pemerintah sebenarnya apa? Berpindah dari pekerjaan kepada pekerjaan lain. Dari Pertamina kita sudah diliburkan. Tapi bukan berarti menganggur. Tidak. Duduk begitu saja menunggu kematian. Bukan. Mana apa? Mungkin berbuat yang lebih baik. Itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian bersalaman. Ada terakhir ibadah yang paling penting yang saya ingatkan Bapak Ibu. Kita bertemu ini, jangan lupa kita sering, apakah lewat HP, apakah dalam pertemuan, jangan lupa menyapa. Jangan nanti ketemu senyum situ, salam situ, tidak ada menyapa. Penting menyapa itu. Itu adalah sunnah Rasulullah dan juga yang dipraktikkan oleh sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Jadi mereka dulu, salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah mengatakan, saya kepengin sering bertemu dengan saudara-saudara saya. Untuk apa bertemu? Untuk menyapa. Apa sapaan yang paling penting yang selalu kita sapa? Jangan bosan-bosan. Lewat HP, ketika ketemu, jangan lupa sapaan itu dengan kata apa kabar. Menanyakan apa? Kan kita begitu tuh. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Bertemu juga begitu. Apa kabar? Untuk apa kita bertanya apa kabar? Supaya yang kita tanya itu mengucapkan sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu nih, Ibu dengarkan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu gunanya. Maka kita ini kapanpun ditanya orang apa kabar, maka jawaban pertamanya adalah alhamdulillah. Padahal kabar kita macam sekarang saya mau tanya ini, kabar kondisi Bapak Ibu semuanya sama ini? Dari sisi kesehatan sama? Tadi Pak Ketua bilang masalah katarak, berarti ada yang sudah bermasalah matanya. Ada yang masih terang matanya, ada yang sudah berkacamata. Tapi yang terang, yang berkacamata, kalau ditanya apa kabar, jawabannya kesehatan tulang sama ini semuanya. Dulu barangkali maraton bisa 10 kilo, sekarang belum mulai maraton napas sudah. Allahu Akbar. Mungkin ada di antara bapak yang berdiri sudah susah. Tulang punggung dah sakit.
Tapi masih ada yang tulang punggungnya masih sehat. Tapi yang sakit yang masih sehat, kalau ditanya apa kabar, jawabannya Allahu Akbar, tetap alhamdulillah. Jangan sampai itu. Ibu-ibu juga begitu, Bu ya. Kondisi uang ini sama. Keuangan sama ini enggak sama. Tapi ya kalau ditanya apa kabar, alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu di sini ada uang banyak, utang tak ada. Ditanya apa kabar? Alhamdulillah. Uang banyak, utang. Tapi barangkali ada juga kabar kita. Ya uang pas-pasan tapi utang tak ada. Ditanya orang apa kabar? Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ada, tapi ke sini tidak ada ini. Sudah utang banyak, uang tak ada. Ditanya apa kabar? Tetap Allah. Itu gunanya kita bertemu supaya saling menyapa. Sapaan yang paling penting adalah apa kabar. Supaya yang ditanya, tidak mungkin itu. Sedang di opname pun kita, Bu. Kalau kita di opname, impus tergantung tuh. Lalu ditanya orang, kita sedang diimpus nih ya, di ICU. Lalu ditanya apa kabar? Apa jawaban kita? Jangan ku tanya-tanya, saya pun mampus ku tanya-tanya juga lagi gitu. Pasti jawabannya Bapak Ibu sekalian. Ketika ditanya walaupun impus sedang dipasang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pertemuan-pertemuan seperti ini perlu selalu digalakkan. Di samping Bapak Ibu, pertemuan ini nanti semuanya akan mengikat dan memperkuat silaturahim. Apalagi diisi ini, ada diisi dengan senam kesehatan badan, diisi dengan ceramah kesehatan pencerahan rohani. Semuanya bermanfaat, diisi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ini adalah semuanya adalah ibadah-ibadah yang mana ibadah-ibadah ini akan kita dapatkan nanti dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Terakhir saya ingin ingatkan Bapak Ibu sekalian, karena saya ada pula acara ceramah zuhur di Masjid Fatimah. Maka dalam rangka ini umur pensiun sedikit kita sekarang sudah berada pada tahun 2024. Sudah kita tinggalkan 2023. Nah, ini masuk tahun baru ini, kalau saya tanya Bapak Ibu, bertambah umur atau berkurang, Bu? Siapa yang bilang bertambah? Kurang ya? Sepakat itu. Tapi kalau tahun lalu ditanya berapa umur, Bu? Banyak 60. Tahun ini ditanya berapa umur? Berapa dibilang? 61. Dulu 60, sekarang 61. Itu nambah atau kurang itu? Nambah. Berarti umurnya. Jadi yang kurang apa enggak? Sebenarnya Bu ya, kalau kita ditanya orang berapa umur, berapa. Kalau ibu ditanya, Bu, berapa uang ibu? Ibu tanya yang sudah habis atau yang sudah sisa? Yang masih sisa? Masih sisa. Tapi kenapa umur ditanya berapa umur bapak? Kok yang sudah habis dibilang? Yang 61 itu kan ya udah Kenapa enggak bilang yang masih sisa? Kalau uang ditanya, berapa uang bapak? Dihitunglah dompet, uang saya sekian lagi. Yang habis-habis yang dibilang. Apa masalahnya? Karena kita tidak tahu dan tidak dikasih tahu oleh Allah. Sempat dikasih tahu Bapak Ibu. Umpamanya jatah bapak punya 62 tahun. Sekarang sudah 61. Lalu ditanya, berapa umur Pak? Kira-kira berapa bapak jawab? 1 tahun. Karena yang sudah habis enggak. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Di satu sisi umur bertambah, di satu sisi berkurang. Bagaimana itu kalau berkurang? Ya sudah, semakin dekat kepada pintu kubur. Kemudian kenapa bertambah? Kesempatan masih ditambah peluangnya. Oleh karena itu, selagi kita diberikan umur, maka ini tangkap sebagai peluang. Tapi peluang apa? Bukan peluang nambah duit. Nambah sananya. Nambah duit silakan. Tapi jangan itu yang penting. Pertama peluang.
Pertama sekali memperbaiki diri. Peluang perbaiki diri dua. Bertobat atas dosa-dosa kita kepada Allah, minta maaf atas dosa-dosa kita kepada manusia, perbaiki diri. Ini kalau saya kaji panjang, insyaallah di tempat lain lah. Kedua, Bapak Ibu sekalian, jadikan peluang untuk memperbanyak ibadah. Yang ketiga, jadikan hidup ini peluang untuk banyak memberi manfaat. Karena manusia ini kebaikannya tergantung sebesar apa manfaat yang diberikannya kepada banyak orang. Maka Rasulullah katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka jadikan peluang bermanfaat. Keempat, jadikan peluang untuk menambah kebaikan. Maka ada doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauhata rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan setiap detik hidup yang Engkau tambahkan untukku, setiap detik pula kebaikanku bertambah. Setiap detik pula pahala bertambah. Tapi kalau tambah hidup, tambah dosa, maka apa? Mati lebih baik. Maka jadikan mati istirahatku daripada segala dosa. Maka ingat ya, bertambah hidup, bertambah pahala. Bertambah umur, bertambah kebaikan. Maka itu tadi yang ayat yang dibaca oleh Pak Ketua, tadi Qori, itu MC, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu ya, apalagi peluang yang kita tangkap adalah untuk berkontribusi untuk agama. Apa kontribusi kita untuk agama? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari dukung dakwah, ramaikan maka kalau kita sudah umur ini, Bapak Ibu, amalan yang paling hebat memakmurkan ya kemana lagi? Mau pakai motor-motor kemana-mana nggak kuat lagi, dah tua. Oleh karena itu maka perbanyak Masya Allah. Dan itu amal. Waktu muda kita dulu banyak godaan. Sekarang sudah pensiun, alhamdulillah, masih ada umur. Banyak orang Bapak Ibu tak sampai pensiun, ya enggak? Bapak Ibu punya kenalan orang-orang enggak? Masih bekerja dulu sudah meninggal dunia, ada enggak? Masya Allah, kita diberi bonus oleh Allah. Maka manfaatkan bonus ini untuk memperbanyak ibadah. Kemudian untuk berkontribusi untuk agama, khususnya meramaikan masjid Allah, meramaikan rumah Allah. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada terakhir lagi ya Pak, jangan lupa Bapak Ibu, semakin panjang berikan umur semakin banyak kawan. Jangan dicari semakin tua semakin banyak lawan. Jangan begitu ya. Tapi semakin tua semakin banyak kawan. Gitu Bu ya. Maka anak-anak, cucu-cucu dibangun mereka, dikumpulkan mereka selalu. Maka kalau kakek mengumpulkan hadir mereka semua. Nenek mengumpulkan hadir mereka semua. Sambil masak-masak, makan-makan. Allahu Akbar. Rajin-rajin begitu ya. Itu Masya Allah luar biasa. Sekira itu Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan. Karena saya ada lagi acara. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya memperkenalkan diri. Tadi sudah dikenalkan. Saya caleg Bapak Ibu ya. Calon DPR RI. Maju ke Senayan. Insya Allah. Dari Partai PKS. Partai nomor 8. Dapil Kota Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, Meranti, Rohil. Maka saya mohon doanya. Doakan Bapak Ibu ya. Saya berniat untuk berjuang di sana. Namanya jihad konstitusional. Untuk membela agama, bangsa dan negara. Nomor urut saya 4. Nama saya Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh LCMA. Doktor kenapa? S3 saya di Madinah, Universitas Islam Madinah. Kenapa haji? Haji 17 kali. Haji. LC S1 juga di Madinah, MA S2 juga di Universitas Islam Madinah. 15 tahun saya dulu menuntut ilmu di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa saya sampaikan, mohon maaf kekurangan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa. Yuk. Mari Bapak Ibu sekalian kita tutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya ada titik dua. Oh iya, tadi betul. Tiga jadinya Pak. Orang nambah satu lagi anaknya Pak. Sakit ya, meninggal? Bukan, jadi ibunya meninggal, anaknya yang di rumah juga ikut meninggal. Meninggal? Iya, barusan dapat berita. Anaknya? Iya. Sudah. Sakit apa ya? Enggak, karena dia pingsan. Pingsan. Ya Allah, mana Saya sebagai saudara. ya. Ini nih. Interupsi sebentar untuk memberi penjelasan bahwa tadi saya titipkan dua untuk didoakan dari upaya menjadi tiga. Jadi adik dari Pak Edward yang berada di rumah itu yang tadinya bisa ketika ibunya meninggal dapat berita dari 11 akhirnya kita ikut meninggal. Jadi kami tidak ada apa-apa. Berarti ini meninggal semua nih Pak ya? Ya, ini Pak Fauzi laki-laki. Meninggal ya. Ramani. Ya. Ramani, nah ini anak dari ibu. Perempuan juga ya? Ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia mendahului kita. Kewajiban kita sebagai yang hidup, Bapak Ibu sekalian, adalah mengambil iktibar dan mengambil pelajaran serta mendoakan saudara-saudara kita yang sudah pergi. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa mereka semua. Semoga Allah menerima amal-amal soleh mereka dan melipat gandakan amal soleh mereka di sisinya. Kemudian menempatkan mereka semuanya di tempat yang tertinggi di sisinya. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di khusus untuk almarhum Bapak Fauzi, almarhumah Ramani binti Atin, kemudian almarhumah Neneng binti Maryam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka, kemudian melapangkan kuburannya, kemudian menerima seluruh amalannya dan menempatkan mereka di surga Jannatul Naim. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa hadirina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'alal islam ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لأخينا فوزي، اللهم اغفر لأختنا رماني وننن بتمر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم أعذهم من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب في النار. اللهم أبعد عنهم خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنزلهم منزلا مباركا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم يا أرحم الراحمين، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا غفور يا رحيم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اختم لنا أعمالنا وآجالنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا أعمالنا وأعمارنا
bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.